saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sosial media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kami sedang berada di kediamannya saudara almarhum Yunus, korban kebiadaban orang-orang Papua, dan kami sedang bersama dengan saksi atau kakak almarhum, dan ini juga istrinya. Dan ternyata istrinya beliau ini berasal dari Bandung, tapi ketemu di Papua dan jodoh di sana. Cuma sekarang setelah kejadian ini, setelah bencana ini, masih bingung mau kembali ke Papua atau ke Bandung atau tinggal tetap di Polman. Tapi masalah itu kita belakangkan dulu, nanti hilang trauma baru kita mau pikir itu. Yang kita mau sekarang selesaikan adalah kita mau wawancarai dulu kakak almarhum tentang bagaimana sebenarnya yang terjadi di Papua, kejadian tersebut, bagaimana sebenarnya kejadiannya yang lebih real, karena banyak simpang siur di kasus sosial media tentang siapa salah dan siapa yang benar. Ini bukan untuk membenarkan sebuah pihak, tapi ini untuk kita mencoba untuk mencari keadilan dan membuat status ini atau mengungkap status ini yang sesungguhnya. Bersama kami kakaknya almarhum di Papua juga. Iya. Oh, di sana kerja apa? Saya di rumah sakit. Di rumah sakit. Kejadian hari itu tepatnya tanggal 23 Iya. sore. 23 sekitar jam 12 ke atas. Oh iya. Kejadiannya waktu itu bagaimana ceritanya? Jadi kejadiannya itu kan saya ada di TKP pada iya. saat itu, cuman saya dapat kabar dari kakak kalau adik sudah meninggal. Iya. Jadi saya telepon istrinya, Iya. betulkah tidak suamimu ini meninggal? Dia kaget karena dia bilang tidak kak, tadi dia sempat telepon kalau ada kecelakaan. Jadi saya konfirmasi ulang lagi, betulkah tidak? Ternyata betul. Akhirnya saya berusaha untuk ke tempat kejadiannya adekku karena beda kabupaten kan dari tempatku. Saya ke tempat kejadiannya adekku. Dari keterangan saksi mata di situ mengatakan bahwa orang Papua itu yang pengendara motor dari arah yang berlawanan mengendarai motor sangat laju. Akhirnya dia tabrak babi. Setelah tabrak babi, dia terlempar dan terguling-guling sejauh kurang lebih 15 meter dan meninggal. Akhirnya adekku dari arah berlawanan bawa mobil truk, dia langsung banting setir ke kiri untuk menghindari kecelakaan yang di jalan. Oh, artinya memang ada orang Papua yang meninggal, tapi dia sendiri yang menabrak babi dan meninggal. Iya, dia sendiri yang menabrak babi. Babinya juga meninggal Babinya iya. Karena adekku sempat foto pengendara motor yang meninggal dan babi yang meninggal itu untuk membuktikan bahwa memang bukan dia yang penabrak dan untuk menyerahkan ke pihak keamanan yang ada di tempat. Begitu. Sampai di sana sempat ngelapor ke kantor polisi. Kebetulan saya tiba di sana, saya tidak tahu apa-apa yang terjadi di tempat. Saya cuma dengar itu saja yang disampaikan saksi mata dan teman yang ada di situ. Saya disarankan untuk di pos rider itu hari. Setelah tiba di pos, disarankan untuk ke polsek karena penyampaian di pos sudah ditangani oleh polsek. Cuman kami dengar dari penyampaian di pos rider di situ bahwa dia lambat dapat laporan. Akhirnya dia tiba di tempat kejadian sudah selesai. Jadi setiba kami di polsek, kami cuma mendapat informasi penyampaian dari polsek mengatakan bahwa terjadi kecelakaan, sudah meninggal semua. Mau bagaimana lagi? Kami sudah sampaikan sama masyarakat Papua, kan bahasanya orang polsek sana sudah mengerti kan orang Papua bagaimana. Kami takut diamuk massa. Oke lah, saya juga mengerti orang Papua. Jadi pada saat itu kan saya maksudnya dalam berduka lah karena adekku tuh saya belum lihat juga jenazahnya adekku seperti apa. Jadi saya terima penjelasannya, saya tidak bisa komen apa-apa. Cuman yang disampaikan itu ya itu yang saya dengar bilang sudah meninggal dua-duanya. Jadi saya minta kepada polsek setempat, saya bilang bisakah tidak saya ketemu jenazah adekku. Polsek setempat mengatakan belum bisa bu karena takutnya nanti diamuk massa. Jadi saya bilang jenazah adekku bagaimana, baik-baik saja kah atau bagaimana? Polsek setempat mengatakan jenazah adekku baik-baik saja, sudah dipisum, sudah di kantong jenazah. Saya bilang iya pak, betul kah baik-baik? Bilang iya.
Saya bilang lagi, karena perjalanan dari pedalaman ke kota kan butuh waktu, sedangkan saya pemikiran mau bawa pulang adikku, jenazah adikku ke kampung, jadi saya butuh waktu untuk ambil langkah cepat biar cepat bisa pulang, kasihan jenazahnya adikku. Jadi saya tanya lagi ke polsek, bisakah tidak Pak, jenazah adikku saya bawa turun cepat karena saya mau bawa pulang ke kampung. Pihak polsek menyampaikan tidak bisa kami ambil tindakan begitu karena Polres Nabires dalam perjalanan untuk menjemput jenazah dan pengawalan di jalan untuk tiba ke kota, karena butuh pengawalan karena takut keamanannya di jalan. Iya, jadi saya tanya lagi, bisakah tidak kalau saya cari keamanan sendiri buat pengawalan ke kota biar cepat jenazah adikku tiba. Tidak diizinkan. Ya sudah, saya menunggu. Akhirnya dari sore itu kan kejadian, kurang lebih jam 12 lewat kejadian. Saya tiba di tempat itu sore jam 6 kayak kalau tidak salah. Jam 6 tiba di situ, menunggu sampai jam 10 malam baru datang dari Kapolres Nabire sama mobil ambulans itu. Dan langsung ambil jenazah, laporan ambil jenazah untuk dibawa turun ke kota. Kurang lebih jam 11 malam kita berangkat dari pedalaman. Nah, tiba di kota itu kalau tidak salah hampir setengah Itu 6. belum jenazahnya ndak berbau belum? Saya tidak sempat ketemu jenazah di situ. Iya, saya tidak dipertemukan jenazah, langsung mereka naikkan ke ambulan. Saya di mobil patroli bersama Kapolres Nabi. Jalanan turun itu kurang lebih berapa jam itu, karena jam 11 berangkat, tiba di Nabire setengah 6 pagi. Jadi tiba di Nabire itu jam setengah 6 pagi. Baru saya lihat jenazahnya adekku, ternyata kepalanya kan penuh luka-luka. Iya. Tidak diapa-apakan dari pihak rumah sakit. Darah segar masih mengalir di kepalanya adekku. Tidak ada tindakan dari rumah sakit, tidak dikerja, tidak dijahit, tidak dibersihkan. Kasihan, itu yang bikin saya kasihan sekali dengan jenazahnya adekku. Kasihan. Jadi terpaksa pagi itu saya kuatkan saja untuk urus jenazahnya adekku. Bagaimana caranya bisa pulang. Saya minta bantuan dari pihak rumah sakit, keluarga untuk datangkan orang kesehatan, datang ke rumah menjahit dan memformalin jenazah adekku. Nah, akhirnya karena kita kejar waktu, karena saya cari pesawat yang cepat berangkat, infonya dari keluarga ada pesawat mau berangkat jam 9. Jadi di situ sudah kami kerja ini luka-lukanya adekku. Dijahit sampai jam berapa itu, yang jelas kerja terburu-buru sudah kita, dan kadang kehabisan benang. Habis benang itu masih mau lari-lari lagi pergi cari benang karena kurang persiapan. Akhirnya kakakku juga ikut membantu menjahit. Kakakku ini bukan orang kesehatan, kasihan, karena maksudnya sangat saya sesalkan kenapa pihak rumah sakit tidak memberikan tidak ditindaki kasihan jenazahnya adekku. Terus seharusnya mereka lebih tahu aturan, kalau misalkan jenazah mau dikemanakan kan mereka bantu koordinir, bilang oh mereka butuh surat kematian. Saya kan pihak keluarga tidak mengerti apa yang harus alurnya bagaimana kalau kita pemulangan jenazah, karena ini saya baru pertama juga. Tiba di Nabire, ternyata saya tanya di bandara bagaimana kalau pemulangan jenazah, ternyata semua dibutuhkan surat kematian, layak terbang, karantina, surat formalin. Nah, semua itu tidak ada yang siap. Jadi pemikiranku tidak mungkin saya mau kembali ke pedalaman lagi minta surat kematian untuk memulangkan jenazah adekku, sedangkan ini sudah jam berapa. Akhirnya saya telepon direktur rumah sakitku untuk minta bantuan, dia koordinasikan ke direktur rumah sakit Nabire bagaimana caranya supaya bisa mengeluarkan surat biar bisa terbang ke siang adekku. Akhirnya dimudahkan urusan itu. Setelah itu ya jam 9 seharusnya kami tiba di laporan di bandara itu setengah 9, tapi karena kita harus urus dulu jenazah, akhirnya terlambat, jadi jam 9 kita baru tiba di bandara Nabire. Sekitar jam setengah 10 itu baru berangkat dari Nabire ke Makassar. Terbang transit Ambon itu sekitar 1 jam baru ke Makassar lagi. Dan semua itu tidak pakai formalin. Itu mungkin Pak, mungkin tidak usah diini karena itu kemauan saya, karena kebetulan di formalin di rumah sakit tidak ada, habis. Karena saya pikir lagi kalau diformalin kasihan, maksudnya nanti diformalin lagi kasihan, mau formalin habis di rumah sakit Pak, lama waktunya kan. Itu permintaan dari saya, jika kasihan takutnya nanti ada lagi yang menyalahkan Pak, kenapa diberi kewenangan untuk terbang sedangkan menyalahi aturan Pak toh. Itu dari saya pribadi, dari keluarga. Sampai ke Makassar malam.
tiba di Makassar tuh Senin sore. Senin sore terbang langsung ke sini, dikubur malam itu juga di sini Iya. di Pohai. Dan juga itu dari pihak Bandara Makassar juga itu maksudnya tiba kan jam 2. Saya buru-buru untuk ambil jenazahnya adekku, tapi kayak dipersulit lagi karena tidak ada nomor yang saya bawa. Karena saya tidak mengerti prosedurnya Pak, saya cuma taunya terbang. Iya. Karena keluarga semua yang urus. Iya. Jadi keluarga pemikirannya di sana kan jenazah tidak akan mungkin banyak mau dikirim dari sana. Dan maksudnya keluarga juga di sana ini jenazah itu cuma satu, kenapa tidak mau dikasih saja, bukan barang kan. Jadi saya melapor, ditanya lagi di bandara ada nomornya, saya bilang tidak ada nomornya. Langsung dia bilang tidak bisa diproses, jadi saya minta tolong lagi, bilang bantu untuk ini karena ini jenazah, sudah 2 hari jenazah baru lagi diurus. Jadi sore itu sekitar 4:30 kayaknya kita tinggalkan Makassar, tiba di sini jam 8:30 malam. Sekarang apa harapan dari keluarga untuk kedepannya ini? Apakah prosesnya atau bagaimana? Apa yang diinginkan? Kalau harapan kami sebagai keluarga menginginkan untuk ada keadilan dalam masalah ini. Pemerintah buka matanya pemerintah untuk menegakkan keadilan. Indonesia kan di bawah negara hukum. Iya. Iya, ada keadilan dan maksudnya syarat yang ada di TKP itu pada saat itu mohon ditindaki lebih, maksudnya dapat sanksi yang setimpal lah apa yang terjadi pada adekku dan pelaku juga di situ yang ada di TKP. Dan buat kedepannya istrinya almarhum bagaimana untuk rencananya deh? Kalau kita bagaimana rencana mau balik ke Bandung atau ke Papua atau tinggal di sini? Belum ada pikiran. Belum ada plan ke situ. Tidak ada tabungan buat hidup. Tidak ada sama sekali. Jadi kalau tinggal di Polman juga mungkin masih akan selalu ingat sama almarhum. Kalau kembali ke Papua mungkin masih trauma juga. Kenapa? Kalau mau balik ke Bandung juga tidak ada ongkos, tidak ada biaya. Jadi mari sama-sama. Ini istrinya sangat berduka. Kenapa? Bantu share guys. Mudah-mudahan mari kita lihat istrinya beliau yang berada dalam duka. Kita ulurkan tangan, kita bantu, berikan modal usaha atau paling tidak berikan beliau biaya untuk kembali ke kampungnya, ke Bandung karena ternyata orang Bandung, atau mungkin mau mencari kehidupan di tempat yang lain karena katanya beliau trauma kalau mau tinggal di Polman, pasti akan ingat terus sama suaminya. Atau balik ke Papua juga tidak tahu mau kerja apa di sana karena suaminya sudah tidak ada. Mau balik ke Bandung ke orang tuanya juga, orang tuanya bukan orang yang berkecukupan, takut di sana malah merepotkan orang tua. Jadi mari sama-sama kita bantu ulurkan tangan, kita berikan berapa yang kita punya agar istrinya tetap bisa melanjutkan kehidupan karena kehidupan masih panjang. Kita ulurkan tangan berapa saja, mari kita kumpulkan biar jadikan modal usaha buat istrinya atau mencari tempat yang lain yang bisa tetap melanjutkan kehidupannya. Dan mudah-mudahan keadilan tetap ditegakkan buat keluarga ini. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik, keluarga diberikan kesabaran karena ada ujian, terutama ibu. Mana ibunya? Kita ibunya. Bagaimana perasaan Bu? Anak tiba-tiba pulang tinggal jasad. Sangat sakit. Anak saya gak pengen pulang begitu. Sakit betul. Apa harapan Ibu? Mama dari sementara. Ya, mudah-mudahan Ibu diberikan kesabaran dan kekuatan